Kelompok pertama akan mempresentasikan tentang motor dua tak. Baik, di sini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Alira, kemudian ada Augie, lalu ada Auriela, kemudian ada Farhansyah, ada Katarina, Michelle Holly, dan Wahyu Suponjo. Baik, di sini ada definisi mengenai motor dua tak, yaitu motor dua langkah atau dua tak merupakan mesin pembakaran dalam yang menjalankan satu siklus kerja lengkap yang mencakup proses hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan dalam dua gerakan piston ke atas dan ke bawah, atau satu putaran penuh poros engkol. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari motor dua tak tersebut. Yang pertama, yakni setiap dua langkah piston terhadap satu langkah ekspansi. Kemudian pada dinding silinder terdapat saluran masuk dan saluran buang. Dan yang terakhir, penggilasan terjadi pada waktu piston berada di sekitar TMB. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke prinsip kerja. Bisa di next. Nah, baik. Seperti namanya ya. Tadi di situ terdapat bahwasanya dua tak merupakan atau bisa juga disebut dengan mesin dua langkah, merupakan mesin yang memang melakukan satu pembakaran itu dalam dua langkah. Nah, di sini dua langkah di sini dapat dibedakan menjadi dua, yang bisa dilihat di bagian kiri si silinder. Di situ ada yang titik warna biru. Di situ merupakan campuran udara dengan bahan bakar, yang mana setelah diekspansi sehingga dia dari udara dari ke bawah menuju ke atas, menuju ruang bakar, sehingga di situ terjadi pertukaran antara hasil pembakaran sebelumnya dengan udara pembakaran udara yang akan dibakar, campuran udara dan bahan bakar yang akan dibakar, sehingga di situ bisa dilihat bahwa mencapai titik mati bawah akan terjadi transfer
di mana di ruang pembakaran yang mana hasil pembakaran keluar dan campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bank. Next. Selanjutnya untuk material yang digunakan untuk motor 2 tak ini sendiri, jadi untuk dapat mencapai tekanan dan temperatur yang demikian, pada motor diesel harus memiliki perbandingan kompresi yang tinggi dan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk memutarnya. Oleh karena itu, motor diesel memerlukan alat pemutar seperti motor starter dan baterai yang berkapasitas besar pula. Selain itu, tekanan pembakaran yang tinggi sehingga mesin diesel harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan tinggi dan harus mempunyai struktur yang sangat kuat. Next. Di sini ada ciri-ciri umum dari motor 2 tak. Yang pertama, sistem pelumasnya dicampurkan ke dalam bensin, maka gas buang mesin 2 langkah berwarna putih. Kemudian, suara mesin lebih halus karena setiap 2 langkah terjadi 1 kali pembakaran bensin. Kemudian, pada mesin 2 tak, pemakaian bahan bakar lebih boros. Lalu, yang keempat, menggunakan 2 fungsi pelumasan, yaitu untuk melumasi ruang engkol, piston, dan dinding silinder, serta untuk melumasi transmisi. Kemudian, pada mesin 2 tak memiliki 2 buah ring piston, yaitu ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan, bisa di next. Untuk kelebihan dari motor 2 tak ini yaitu pertama sederhana dan ringan. Desain motor 2 tak itu lebih sederhana dan komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan motor 4 tak sehingga membuatnya ringan dan lebih mudah dirawat. Kemudian tenaga per berat atau power to weight ratio yang tinggi. Karena setiap putaran poros engkol menghasilkan tenaga, motor 2 tak ini memiliki rasio tenaga terhadap berat yang lebih tinggi dibandingkan 4 tak. Kemudian biaya produksinya lebih rendah. Biaya produksi motor 2 tak ini lebih murah karena desain yang sederhana dan komponennya lebih sedikit. Kemudian tenaga yang dihasilkannya itu lebih besar dibandingkan dengan 4 tak dengan volume silinder yang sama. Karena pada motor 2 tak ini hanya perlu 2 langkah pembakaran, sehingga tenaga yang dihasilkannya itu lebih besar dan lebih cepat. Bisa di next. Untuk kekurangannya sendiri dari motor 2 tak ini, yang pertama, motor 2 tak ini cenderung efisiensinya lebih rendah dibandingkan motor 4 tak, karena dalam penggunaan bahan bakarnya itu lebih banyak dibandingkan dengan motor 4 tak. Kemudian polisinya lebih tinggi, tidak sempurna, dan sering mencampur oil pelumas. Terus umur mesinnya lebih pendek karena pembakaran terjadi lebih sering, komponen motor 2 tak ini cenderung lebih cepat haus. Bisa di next. Oke, jadi sekarang lanjut ke perhitungan motor 2 tak. Di sini ada beberapa rumus yang sering digunakan. Yang pertama yaitu biasanya untuk motor ya. Ini untuk volume mesin atau BCCC itu 0,85 kali D kuadrat kali L. Karena D itu adalah diameter piston dan L adalah panjang langkah dari titik mati bawah ke titik mati atas ataupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu volume mesin, tapi bedanya kalau yang pertama tadi itu tidak silindernya itu hanya satu ya. Nah, kalau ini apabila punya beberapa silinder, nah itu rumusnya sama dengan volume mesin yang pertama dikali dengan banyak silindernya atau N. Next. Nah, kemudian di sini ada rasio kompresi karena kompresi ini sangat penting dalam motor bakar. Makanya di sini ada rumus pendekatannya untuk rasio kompresi yaitu PL per VC plus 1, di mana C itu ada rasio kompresi, PL itu volume langkah, V adalah volume ruang bakar, dan nilai C itu sendiri normalnya berkisar 4,5 sampai 5,8. Ya memang tidak terlalu tinggi seperti motor diesel seperti itu. Nah, untuk volume langkah sendiri itu
dari titik mati bawah ke titik mati atas ya, maksudnya langkah itu. Dan untuk volume ruang bakar itu ya pas dia ngebakar itu seberapa kecil volume bakarannya itu, seperti itu. Nah, kemudian tentunya kita harus menghitung juga daya motor. Di sini daya motor dirumuskan dengan P sama dengan PM kali L A N K per 60. Di mana P dalam satuannya watt, lalu PM itu adalah tekanan rata-rata dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian L itu adalah panjang langkah dalam satuan meter. A-nya itu adalah efisiensi termalnya ya. Dirumuskan dengan 3.600 kali B dibagi B, 3.600 kali P dibagi B kali HC kali 100%. Yang dimana P-nya ini daya dikali dengan 3.600 ya, karena persekon ya tadi dayanya. Kemudian B itu adalah laju konsumsi bahan bakar kilogram per jam dikali dengan HC itu adalah panas pembakaran atau H combustion seperti itu dalam satuan kilojoule per kilogram. Next. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah pembukaan katup. Nah, karena tadi sempat juga menyinggung pembukaan katup untuk masuk ataupun keluar gitu ya. Udara hasil pembakaran. Nah, di sini ada rumusnya T sebagai waktu dalam sekon sama dengan theta per 6 kali N. Di mana theta itu adalah derajat sudut engkol atau crankshaft-nya itu yang di bawah, dan N itu adalah putaran motornya atau dalam satuan RPM. Ya, mungkin bisa lanjutkan. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi dari motor 2 tak ini. Oke, untuk pengaplikasian motor 2 tak ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada pada sepeda motor. Beberapa sepeda motor itu ada yang menggunakan mesin 2 tak gitu, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian pengaplikasian motor 2 tak ini ada pada mesin pemotong rumput. Mesin 2 tak ini seringkali digunakan karena kebutuhan akan daya yang ringan dan juga perawatannya yang mudah. Kemudian itu pada mesin gergaji, seringkali digunakan mesin 2 tak karena kebutuhannya akan daya yang tinggi dalam operasi pemotongan. Kemudian selanjutnya itu dalam pengaplikasian motor 2 tak ini ada pada alat pembersih jalan, seperti blower atau penyapu mekanis, itu menggunakan mesin 2 tak karena kemampuannya untuk memberikan tenaga yang cukup besar untuk operasi pembersihan jalan dan trotoar. Kemudian itu yang terakhir ada snowmobile. Snowmobile atau pembersih salju yang seringkali digunakan di negara-negara 4 musim itu menggunakan mesin 2 tak karena sifatnya yang ringan, kemudian tenaganya yang cukup dalam berbagai kondisi salju. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-temannya, apakah sudah paham ini? Terutama terkait perputaran tadi yang ada di titik mati atas, titik mati bawah itu sudah paham semua? Bagaimana menghasilkan energi tadi? Gimana teman-teman yang kelompok yang lain ini sudah paham? Ada yang mau bertanya, Safira? Baik, dipersilakan kepada Safira. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tahu aja, ini kan udah ada gambarnya kan, mungkin bisa dijelaskan yang dari gambarnya gitu, kayak awalnya tuh dari mana gitu, sambil ditunjukin, bisa nggak? Nah, prosesnya ini. Nah, sambil dijelasin tuh, sambil liatin prosesnya tuh maksudnya yang dibilang tuh yang mana gitu. Makasih.
Baik, izin menjawab ya. Oke, di sini seperti dilihat pada gambar sebenarnya untuk awalannya, nah itu pasti pertama kita pada saat awal pembakaran, nah itu pertama pasti adanya masuknya gas campuran udara dengan bahan bakar, di mana seperti yang tadi mungkin di next. Nah, di sini seperti dilihat pada bagian kanan sebenarnya di situ seperti yang kita tahu udara dari campuran bahan bakar dengan gas atau udara biasa di situ akan masuk ke ruang bakar, yang mana di situ setelah masuk dia akan dikompresi, yang mana pada saat pengkompresian itu yang piston mulai dari bawah itu akan mendorong ke atas, yang mana terjadi kompresi atau tekanan, penaikan tekanan, yang sehingga di situ kalau misalkan kalian masih bingung, di situ titik mati bawah itu pada saat ini kan putaran ya. Nah, putaran itu kan bulat itu bundar. Nah, titik mati bawah itu ada pada jam 6 mungkin, kalau misalkan kita ibaratkan dengan jam, itu pada saat titiknya itu di bawah. Nah, paling bawah sendiri. Nah, itu kan paling bawah sendiri otomatis dia ekspansi kan. Nah, untuk titik mati atas di situ pada saat di jam 12. Nah, pada saat paling ujung sendiri di mana tekanannya itu paling tinggi. Nah, pada saat tekanan paling tinggi itu kan sudah dikompresi itu. Nah, setelah dikompresi di situ akan dipantik dengan adanya busi. Nah, businya ini akan kan karena terjadi ledakan ya. Ledakan itu kan sehingga memaksa dari atas, titik mati atas itu ledakannya akan menurunkan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, set ke bawah. Nah, pada saat turunnya si piston itu dari titik mati atas ke titik mati bawah, di situ akan terjadi pendorongan lagi gas buang. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, gas buang itu akan terdorong karena kan ditarik ya, kayak misalkan kalian main yang kalau baygon atau apa kan yang misal didorong-dorong itu kan narik, otomatis dia akan ketarik sehingga yang udara dan campuran udara dengan bahan bakar yang ada di kiri itu akan tertarik, sehingga karena ekspansi yang terjadi di ruang bakar itu akan menarik udara dari yang bagian kiri itu yang warna biru, itu akan tertarik ke dalam, dan kemudian di si hasil pembakaran yang itu CO2 dan lain-lain itu akan keluar melalui titik buang atau valve buang gitu, sehingga itu yang nantinya akan keluar di knalpot. Nah, pada saat itu ya kemudian seperti tadi diulangi lagi, sehingga akan terjadi naik turun lagi, pembakaran lagi, dan terus berulang seperti itu. Bagaimana, mungkin ada yang masih bingung? Baik, bisa dipahami. Saya ingin nanya lagi. Jadi kalau di saluran buangnya itu nggak ada ketupnya ya, tapi dia pas ketutup itu cuma ketutup sama si pistonnya pas dia bergerak naik. Tapi nggak ada katup gitu. Ya, Kayak kalau saluran masuknya kan ada katupnya, kan kelihatan ada katupnya. Tapi kalau di sini tuh kalau untuk mesin 2 tak tuh nggak pakai katup ya kalau untuk saluran buangnya. ya, nah itu juga salah satu perbedaan ya antara motor 2 tak dengan 4 tak, di mana di sini katupnya, kalau misalkan di motor 4 tak, di situ katupnya ada di atas ya, yang mana katupnya ada 2 di atas, yang mana satu untuk masuknya gas udara dengan campuran udara dengan bakar, yang satunya itu katup untuk keluarnya gas hasil pembakaran. Nah, yang mana di sini untuk ini katup udara hanya ada di gas ya, campuran udara dengan bahan bakar, sehingga di situ ya salah satu perbedaannya ada di situ sih, gitu. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali. Apakah boleh diakhiri, Bu? Baik, kalau sudah tidak ada, silakan diakhiri. Lanjut ke kelompok yang setelahnya ya. Kita berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok pertama. Baik, saya tutup. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan ke kelompok selanjutnya yang mesin 4 tak. Baik, Ibu, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, oke. Eh, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dan pengertian serta kelebihan dan kekurangan dari motor 4 tak. Anggota kelompok 2 ada Angelika Isabella, Laura Putri, Muhammad Rizky Akbar, saya sendiri, Nur Oktaviani, Septiara Chantrisa, Rido, dan Safira. Berikut adalah pokok pembahasan yang sebelumnya sudah dibicarakan, yang akan kami bahas di presentasi pada siang hari ini. Oke. Halo, gimana ini? Baik, Bu, mungkin di bagian ini, bagian NG, mungkin karena NG-nya delay-nya agak jauh, jadi bakal diwakilin. Pengertian dari motor 4 tak itu sendiri, motor 4 tak itu Via, Iya, Ji? Via, maaf, ini saya Oh baru ya, join lagi, maaf ya. oh ya, oke. Silakan, Ji. Oke, untuk pengertian dari motor bakar 4 tak ini, pada intinya motor bakar 4 tak ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan motor 2 tak yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana motor bakar 4 tak ini memiliki 4 langkah. Tapi pada intinya motor 4 langkah ini adalah salah satu jenis mesin pembakaran yang beroperasi menggunakan udara bercampur dengan bensin dan untuk menyelesaikan satu siklusnya. Jadi pada motor 4 tak ini ada sebuah siklus di mana siklusnya terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah pembuangan yang diperlukan untuk menjalankan 4 langkah piston dan 2 kali putaran poros engkol. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di motor 4 tak ini atau motor 4 langkah ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yakni bahan bakar yang digunakan lebih hemat karena motor 4 tak sendiri tidak menggunakan oli samping yang sehingga lebih ekonomis. Yang kedua yaitu tenaga yang dihasilkannya juga besar dan stabil sehingga memiliki akselerasi yang baik pada medan pegunungan atau jalan menanjak. Yang ketiga, motor 4 tak sendiri memiliki asap yang tidak
atau ramah lingkungan. Jadi pembakarannya relatif tidak ada dan ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari motor bakar 4 tak. Yang pertama itu karena konstruksi mesinnya yang lebih rumit, sehingga perawatannya itu lebih sulit dibandingkan dengan mesin yang 2 tak. Kemudian oli mesinnya itu lebih boros dan lebih cepat encer karena dia itu untuk melumasi seluruh bagian mesin. Selanjutnya, dia bersirkulasi sampai ke silinder kop serta suara mesin lebih kasar. Ya, selanjutnya prinsip kerja mesin 4 tak. Langkah yang pertama yakni proses hisapan atau proses intake, yakni di mana toraknya bergerak dari titik atas, titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga menyebabkan kondisi vakum, yakni pertambahan volume, perubahan volume di ruang silinder sehingga terjadi kevakuman dalam ruang silinder. Untuk kemudian karena kondisi vakumnya itu terjadi hisapan campuran udara dan bahan bakar yang masuk dalam silinder, yang kemudian di mana katup buangnya itu tertutup. Jadi katup hisapnya terbuka saat proses intake ini, katup buangnya tertutup. Pada saat terjadi proses ini, poros engkolnya itu crankshaft-nya yang kalau dilihat itu di bawah itu nanti bentukan crankshaft-nya itu berputar sebesar 180 derajat. Next. Selanjutnya masuk ke langkah kompresi, di mana langkah ini yaitu katup hisap dan katup buangnya itu masih ketutup. Kemudian pistonnya itu dan toraknya itu bergerak dari TMB ke TMA. Dari atas ke bawah ya yang dari bawah dia bergerak ke atas sehingga dia mengkompres si campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang sekitarnya itu. Nah, sehingga itu saat dikompresi itu terjadi kenaikan suhu dan juga tekanan, sehingga bisa dengan mudah dibakar oleh pantikan yang berasal dari busi. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah berikutnya yakni langkah atau pembakaran. Total ketika ini busi itu akan berada pada itu ya. Setelah piston itu mencapai titik mati atas dan nah jadi busi ini tidak meledak pada saat piston itu berada di titik paling atas, tetapi itu meledak pada sekitar 8 sampai 10 derajat titik mati atas. Kemudian piston itu berledak. Kali ini itu untuk menghindari adanya sia-sia karena pada saat piston di atas masih ada yang tersimpan akibat dengan proses kompresi. Dan setelah pembakaran, piston akan turun akibat ledakan saat pembakaran. Nah, turunnya piston itu bisa dinamakan ekspansivitas. Selanjutnya itu ada langkah exhaust atau pembuangan. Nah, dari langkah pembakaran tadi, piston akibat pembakaran akan terdorong hingga ke titik yang paling bawah atau disebut dengan titik mati bawah TMB. Nah, setelah itu piston akan mendorong ke depan dan klep exhaust atau katup buang itu akan membuka Nah, sementara katup hisap atau klep intake itu akan tertutup. Nah, oleh karena itu gas buang akan terdorong masuk ke lubang exhaust port atau lubang sambung ke knalpot. Itu bagian katup buang itu ya. Itu tersambung dengan knalpot sehingga
mesin tersebut bisa membuang sisa-sisa gas buang akibat pembakaran. Nah, dan setelah bersih kembali, proses prinsip kerja ini akan kembali ke langkah pertama, di mana katup hisap akan menghisap udara dari luar. Mungkin bisa di next. Baik, kami izin menampilkan video yang bisa teman-teman lihat terkait cara kerja motor 4 tak. Bagaimana cara kerja mesin sepeda motor 4 tak? Pada bahasan Otopedia kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana mesin sepeda motor bekerja, khususnya mesin pada sepeda motor 4 tak. Berdasarkan prinsip kerjanya mesin motor dibedakan menjadi dua, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Saat ini produsen motor lebih banyak menawarkan mesin 4 tak. Alasannya, ialah emisi gas buang mesin 4 tak lebih ramah lingkungan ketimbang 2 tak. Apa itu mesin motor 4 tak dan bagaimana cara bekerjanya? Disebut mesin 4 tak karena, untuk menyelesaikan satu siklus di dalam silinder, mesin 4 langkah memerlukan 2 putaran poros engkol, 4 langkah piston, atau siklus kerjanya memerlukan. Langkah pertama adalah langkah isap. Berikut penjelasannya. Langkah pertama adalah langkah isap. Disebut juga sebagai langkah pemasukan. Piston bergerak dari titik mati atas, atau TMA, yaitu titik tertinggi piston, ke titik mati bawah, atau TMB, yaitu titik terendah piston. Saat piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Sewaktu piston bergerak ke bawah, tekanan di ruang pembakaran menjadi hampa atau vakum. Perbedaan tekanan udara luar yang tinggi dengan tekanan hampa, mengakibatkan udara akan mengalir dan bercampur dengan gas. Selanjutnya gas tersebut melalui katup masuk yang terbuka, mengalir masuk dalam ruang silinder. Langkah kedua adalah langkah kompresi. Setelah melakukan pengisian, piston yang sudah mencapai TMB, kembali lagi bergerak menuju TMA. Ini memperkecil ruangan di atas piston, sehingga campuran udara bahan bakar menjadi padat, yang menyebabkan tekanan dan suhunya naik. Sewaktu piston bergerak ke atas, katup masuk tertutup dan pada waktu yang sama katup buang juga tertutup. Campuran di ruang pembakaran dikompresi sampai TMA, sehingga dengan demikian mudah dinyalakan dan cepat terbakar. Langkah ketiga adalah langkah usaha. Disebut juga ekspansi. Pada langkah ini, kedua katup masih dalam keadaan tertutup. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, terjadi percikan atau letikan bunga api listrik dari busi yang membakar campuran udara bahan bakar. Campuran terbakar sangat cepat, proses pembakaran menyebabkan campuran gas akan mengembang dan memuai, dan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah dan tekanan pembakaran mendorong piston ke bawah atau ke TMB, selanjutnya memutar poros engkol melalui connecting rod. Langkah keempat adalah langkah buang yaitu saat piston bergerak lagi dari TMB ke TMA. Katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Sebelum piston bergerak ke bawah, ke TMB, katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran mengalir keluar. Sewaktu piston mulai naik dari TMB ke TMA, piston mendorong gas sisa pembakaran yang masih tertinggal, keluar melalui katup buang dan saluran buang ke atmosfer. 4 langkah piston menurut urutan di atas disebut. Itu tadi video dari kami yang bisa teman-teman lihat mengenai cara kerja dari motor 4 tak. Baik, kita masuk ke sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau
kritik dipersilakan. Itu bisa mau Oh, izin bertanya, Silakan. izin bertanya. Untuk motor 4 tak ini kan tadi waktu di video kayaknya ada 2 piston. Apakah memang 4 tak ini 2 piston atau bagaimana ya? Apa memang cuma 1 piston? Terima kasih. Baik, Michelle, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, jadi kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab dulu. Kalau nanti teman-teman sekelompok saya ada yang mau menambahkan, silakan. Untuk yang ditanyakan sama Michelle tadi kan dia bilangnya ada 2 piston di dalam video ya. Piston yang mana ya maksudnya? Kalau 2 piston yang Anda maksud itu yang di atas itu bukan piston, tapi itu tuh katup hisap dan katup buangnya itu. Nah, kayak yang ditampilkan pada gambar. Sedangkan pistonnya itu tetap satu, itu tetap piston tuh yang bergerak naik turun itu loh, yang di dalam ruang silindernya itu piston satu kok. Kalau yang di atas yang 2 itu katup buang dan katup hisap. Oh, oke oke. Makasih makasih. Soalnya tadi di gambarnya kurang jelas aja. Makasih. Izin menambahkan juga ya, Michelle. Untuk terkait piston juga, FYI aja, motor 4 tak ini biasanya memiliki jumlah piston itu sesuai dengan jumlah silindernya. Dimana kalau sebagian besar motor 4 tak itu memiliki jumlah silinder yang bervariasi. Kalau misalkan ada yang 1 silinder, terus 3 silinder, 4 silinder, 6 silinder, dan seterusnya. Dan di mana setiap silindernya itu memiliki 1 piston. Itu untuk lebih jelasnya, seperti itu. Oh iya, izin bertanya lagi. Tadi kan Angie bilang ada 1 silinder, 2 silinder. Itu penggunaannya Iya, gimana? Apakah mereka bergerak berbarengan gitu atau gimana? Dan itu pengkhususannya untuk apa ya? baik, izin menjawab ya. Untuk yang penggunaan silinder-silinder pada motor 4 tak sendiri, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan juga. Nah, silinder dalam motor 4 tak ini digunakan pada sistem pembakaran untuk menghasilkan tenaga menggerakkan kendaraan. Di mana setiap silinder ini kalau misalkan pada pembakaran itu silinder itu sebagai ruang di mana sebagai tempat campuran bahan bakar dengan udara terbuka. Sedangkan kalau pada sistem kompresinya itu sebelum proses pembakaran, maka campuran bahan bakar dan udara itu akan harus dikompresi dulu di dalam silindernya. Seperti itu. Terus kalau misalkan pada yang hisap, kan tadi piston itu bergerak turun dalam langkah hisap, di mana akan menarik campuran bahan bakar dan udara itu masuk ke dalam silinder juga. Nah, sedangkan pada proses pembuangan, itu kan tadi juga dijelaskan bahwa ada piston yang bergerak ke atas dalam langkah tersebut, nah sehingga mengeluarkan gas buang. Nah, di mana pengeluaran gas buangnya ini dilakukan di dalam silinder itu. Jadi kalau ditanyakan terkait fungsinya itu lebih jelas dan detailnya terkait fungsi dari silinder. Oh, oke. Makasih, Ji. Eh, Sebelumnya maaf ya. Untuk pertanyaanku tadi tuh merujuknya itu pada 1 silinder tuh aplikasinya buat apa? Misal motor, mobil gitu. 2 silinder untuk apa? 3 untuk apa? Begitu, Ji. Pengaruhnya banyak silinder itu kemana sih gitu? Banyak piston-pistonnya itu gitu. Makasih. Oke, izin menjawab lagi ya.
Jadi kalau untuk silinder sendiri, jadi kan tadi memang ada beberapa variasi silinder ya. Tapi dari yang saya dapat dari internet dan dari jurnal juga bahwa ternyata banyaknya silinder pada motor 4 tak itu tidak memiliki beberapa pengaruh yang secara signifikan untuk pada motor 4 tak sendiri, karena memang kalau dari segi tenaga atau torsinya, kalau misalkan dari penggunaan motor ya, motor dengan lebih banyak silinder itu cenderung menghasilkan lebih banyak tenaga dan torsi dibandingkan dengan motor yang memiliki jumlah silinder yang lebih sedikit. Terus kemudian kalau terkait putarannya, kalau jenis motor itu kalau lebih banyak silinder itu cenderung memiliki putaran mesin yang lebih halus. Terus kalau dari segi responsifnya, dari yang motor itu yang dengan banyak silinder itu menghasilkan lebih banyak tenaga dan lebih responsif dibandingkan dengan yang sedikit silinder. Jadi kalau untuk misal pertanyaan kamu, misal variasi silinder itu apakah untuk yang jenis motor atau apa, itu tidak ada signifikan maksudnya untuk jenis motor atau apa, tapi lebih ke segi kelancaran putarannya, responsifnya, tapi masih pada satu jenis yaitu motor. Seperti itu. Kalau yang saya baca dari beberapa sumber internet. Oh, oke, Ji. Makasih. Terus ada satu pertanyaan lagi tadi di awal. Mereka itu bekerja berbarengan atau gimana kalau misal penggunaannya 2 atau 4 silinder gitu? Oke, mungkin dari teman ada yang ingin membantu menjawab juga. Tidak terus-terusan. Mungkin saya izin menambahkan ya. Kalau untuk satu mesin ada berapa silinder itu kerjanya tetap berbarengan. Itu kan kenapa bisa dipakai lebih dari satu silinder? Itu tuh biar lebih banyak tenaga yang dihasilkan gitu. Nah, biasanya misal dipakai untuk di apa mobil-mobil balap, misal kayak gitu. Itu nggak mungkin kalau untuk motornya tuh pakai satu silinder aja gitu. Tapi dalam prinsipnya di sini kalau untuk motor 4 tak atau bahkan 2 tak kayak gitu, untuk satu silindernya prinsipnya ya kayak gini gitu loh. Kalau misal lebih dari satu silinder ya di dalam silindernya itu ya tetap sama aja, ada 2 katup, katup hisap dan katup buang, ada satu satu apa namanya nih? Satu piston. Nah, satu piston yang bergerak naik turun, udah di dalam satu silindernya tetap kayak gitu aja. Apanya? Anatominya tuh kayak gitu aja. Cuma kalau misal motor itu tuh mau banyak silinder ya banyak silinder gitu. Tapi di dalamnya ya tetap sama aja. Dan prinsip kerjanya ya sama aja, sama-sama 4 tak atau 2 tak kayak gitu. Oke, Safira. Maksud saya bukan dari prinsipnya ya. Maksudnya ini kan misal jejer-jejer 6 gini ya. Misal ada 6 silinder berbeda-beda. Terus kalau biasa saya nonton gitu ya. Itu kadang tuh ada yang dia silindernya satu tak gerak terus nanti ada yang nyusul gitu loh. Jadi mereka nggak bergerak berbarengan tapi ada perbedaan gitu. Iya, izin menambahkan ya Nika. Jadi itu kenapa bisa gitu? Polanya itu dari crankshaft-nya. Jadi diukir sedemikian rupa sehingga pola naik turun pistonnya itu tidak berbarengan ketika crankshaft-nya muter itu kan. Pistonnya juga naik turun secara beriringan gitu, berganti-gantian. Ada polanya begitu. Seperti itu. Oh, oke Rido. Makasih. Bahkan Silakan Septia. Izin menambahkan, mungkin kalau misal nih kita hidupin motor, nah itu mesinnya kan juga baru hidup kan, maksudnya kalau kita hidupin itu memang mesinnya semuanya barengan. Kalau dari mungkin naik turunnya itu berbeda, kenapa? Itu dari segi mungkin dari segi desainnya ya. Dari itu sih mungkin Sel. Oke Chan, oke. Makasih semua sudah menjawab. Oke, terima kasih Michelle atas beberapa pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mana? Sudah nggak ada? Tadi untuk aplikasinya apa untuk yang mesin 4 tak?
Contohnya tadi untuk mobil sport, Bu. Motor juga bisa motor ban. Jadi kalau sekarang kebanyakan motor itu pakainya 4 tak ya, sudah tidak 2 tak, karena kalau yang 2 tak itu lebih banyak apa namanya polusinya. Ada yang pernah lihat mesin motor 2 tak? Nggak pernah ya, kalian kan sudah. Belum, Bu. Motornya Pak Sugiri. Pak Sugiri mah 2 tak. Ranking ya, Bu? Saya nggak perhatiin. Karena kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan pada siang hari ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Afla, untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok ketiga. Kita berikan aplaus untuk yang kelompok kedua tadi ya. Baik Bu, izin masuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang motor bensin dan siklus Otto. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Desa Elsa, ada Dika, ada saya sendiri, Fauzial Fajri, ada Iva, ada Naswa, Ratno, dan Wahistia Murti. Selanjutnya, jadi pada presentasi ini yang akan dibahas yang pertama yaitu ada motor bensin, terus ada prinsip kerja dari motor bensin ini sendiri, kelebihan dan kekurangannya, terus selanjutnya ada siklus Otto, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah definisi motor bensin. Jadi motor bensin itu merupakan motor yang menggunakan bahan bakar bensin untuk memperoleh tenaga panas atau heat energinya. Nah, campuran bensin, bahan bakar, dan udara yang diisap ke dalam silinder ini dimanfaatkan dengan torak, kemudian dibersihkan bunga api melalui elektroda besi, dan terjadilah pembakaran. Nah, dengan terbakarnya campuran bensin, bahan bakar, dan udara yang ada di dalam silinder, maka suhu dan tekanan di dalam silinder akan naik sehingga akan diperoleh tenaga yang akan menggerakkan torak. Oke, selanjutnya untuk prinsip kerja. Next. Dari motor bensin sendiri memiliki 4 tahap prinsip kerja, yaitu ada ISAP, intake stroke, kompresi atau compression stroke, pembakaran atau power stroke, dan buang atau exhaust stroke. ISAP sendiri itu adalah saat katup masuk terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah TMB sehingga menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Pada tahap kompresi, katup masuk dan katup buang tertutup dan piston bergerak kembali dari TMB ke TMA, mengompresi campuran udara dan bahan bakar, meningkatkan tekanan dan suhunya. Pada tahap pembakaran atau usaha, terjadi ketika piston mencapai TMA, busi memercikan api membakar campuran tersebut, menyebabkan ledakan yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga mekanik yang disebut langkah usaha. Yang keempat, ada tahap buang, yaitu terjadi saat katup buang terbuka dan piston bergerak dari TMB ke TMA, mengeluarkan gas hasil pembakaran dari silinder. Ini untuk gambar dari keempat tahap prinsip kerja dari motor bensin tersebut.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dari mesin Lanjut. Otto atau mesin bensin ini. Ya, jadi untuk kelebihannya, yang pertama itu untuk secara responsif dan ya secara waktu responsifnya, dia ini cenderung lebih cepat karena dari rentang pemutarannya mesinnya juga lebih luas. Jadi mesin bensin ini memang kalau teman-teman ketahui juga banyak digunakan dalam mesin yang memerlukan performa yang tinggi gitu. Kemudian kedua, ramah lingkungan. Jadi mesin bensin ini khususnya juga terutama tadi kan sudah dijelaskan ada 2 tak atau 4 tak tadi. Jadi ada mesin yang memang dari mesin bensin ini dia lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih sedikit. Lalu untuk biaya perawatannya juga cenderung lebih murah karena untuk penggantiannya juga hanya secara rutin adalah mengganti oli dan filter pada mesin. Lalu untuk secara suara dan getaran, dihasilkan suara yang getaran cenderung lebih halus daripada mesin diesel. Dan untuk bahan bakarnya juga teman-teman sekalian ketahui bahwasanya sudah banyak tersedia stasiun pengisian bahan bakar ya untuk mesin bensin ini. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bagian selanjutnya adalah kekurangannya dari mesin bensin. Oke, mesin bensin sendiri memiliki beberapa kekurangan. Pertama dari efisiensinya. Eh, karena rasio kompresi mesin bensin ini lebih rendah dengan proses pembakaran yang berbeda, jadinya bikin mesin bensin ini punya efisiensi yang kurang baik dalam penggunaan bahan bakarnya. Lalu kedua adalah torsinya lebih rendah. Torsi yang dihasilkan ini rendah saat putar mesin rendah, sehingga performa kurang responsif saat menarik beban berat pada kondisi tertentu. Umumnya kejadian ini terjadi pada kondisi mesin yang bergerak di kondisi ekstrim seperti landasan yang curam atau berkelok-kelok seperti itu. Lalu kekurangan yang tiga adalah operasional tinggi. Biaya operasional dari mesin bensin sendiri tergolong tinggi, meliputi biaya bahan bakar dan perawatan yang umumnya lebih sering, seperti penggantian busi dan perbaikan sistem pembakaran. Lalu keempat adalah emisi, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Emisi yang dihasilkan dari mesin bensin ini cukup tinggi, terutama untuk CO2-nya. Lalu yang terakhir adalah pekerjaannya berat, sehingga kurang cocok digunakan untuk kebutuhan daya tarik yang besar atau penggunaan dalam kelas berat secara terus-menerus karena torsi yang dihasilkan tadi lebih rendah. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai siklus Otto itu sendiri ya. Jadi siklus Otto adalah siklus ideal untuk mesin torak dengan pengapian nyala bunga api pada mesin pembakaran dengan sistem pengapian nyala. Campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Piston itu akan bergerak dalam 4 langkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Sedangkan porus engkol itu akan berputar 2 kali untuk setiap siklus termodinamika. Dalam analisis termodinamika, untuk kondisi aktual dapat disederhanakan bila digunakan asumsi udara standar yang berlaku sebagai gas ideal. Oleh karena itu, siklus untuk kondisi aktual dimodifikasi menjadi sistem tertutup yang disebut sebagai siklus Otto ideal. Seperti yang tertera pada grafik yang ada di PPT kali ini, jadi dalam siklus Otto itu terdapat proses siklus berupa yang pertama itu ada langkah hisap, yaitu terjadi pada tekanan konstan. Kemudian pada titik 1 hingga 2 itu adalah langkah kompresi, di mana kondisi tersebut itu berupa kondisi isentropik. Kemudian pada titik 2 hingga 3 itu akan terjadi proses pemasukan kalor pada volume konstan. Kemudian selanjutnya pada titik 3 hingga 4 itu adalah proses ekspansi, di mana akan terjadi secara isentropis. Kemudian pada titik 4 hingga 1 itu merupakan langkah pengeluaran kalor pada volume konstan. Dan terakhir adalah pada titik 1 hingga 0 itu merupakan proses di mana tekanan konstan. Nah, ini juga ada siklus
Auto, skema, dan pernyataan proses pada diagram PV dan TS itu seperti terlihat pada PPT berikut ya. Pada proses 1 hingga 2 itu terjadi kompresi isentropis, kemudian pada proses titik 2 hingga 3 itu adalah penambahan panas volume konstan, kemudian selanjutnya pada proses 3 hingga 4 itu ada ekspansi isentropis, pada proses 4 hingga 1 itu terjadi penolakan volume panas konstan itu sendiri. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, dalam siklus Otto, pada proses yang pertama, terjadi penghisapan pada tekanan konstan, di mana selama proses ini muatan baru ditarik ke dalam ruang bakar. Kemudian akan terjadi kompresi isentropik, di mana muatan baru dikompresi secara isentropis atau adiabatik reversible untuk menaikkan tekanan dan suhu muatan. Karena proses ini bersifat adiabatik reversible, maka perpindahan panas selama proses ideal adalah nol. Jumlah kompresi yang dilakukan selama proses ini adalah rasio kompresi dari siklus yang sama dengan rasio volume awal terhadap volume akhir. Oke, next. Kemudian yang ketiga adalah terjadi penambahan panas volume konstan. Selama proses ini, piston tetap stabil pada TDC, menjaga volume tetap konstan. Campuran udara bahan bakar yang dikompresi mengalami pembakaran untuk menghasilkan panas. Hal ini menghasilkan kenaikan tekanan dan suhu fluida kerja pada titik ketiga. Kemudian selanjutnya terjadi ekspansi isentropik, di mana selama proses 3-4, gas bekerja bertekanan tinggi mengalami ekspansi isentropik. Selama proses ekspansi ini, tekanan fluida kerja menurun dari P3 ke P4, dan volumenya berubah dari P3 ke P4. Kerja ekspansi adalah kerja luaran siklus Otto. Selanjutnya, penolakan panas konstan. Jadi selama proses isokorik ini, piston tetap stabil pada BDC untuk menjaga volume tetap konstan. Nah, gas yang bekerja itu menolak panas secara isokorik ke sekelilingnya. Nah, hal ini menghasilkan penurunan tekanan gas dari P4 ke tekanan awal P1. Dan yang terakhir ada pembuangan pada P konstan. Dalam proses 0 ke 1, gas buang dikeluarkan ke luar atmosfer. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan ya. Next. Nah, kesimpulan dari PPT yang udah kita bahas kali ini, yang pertama itu ada motor bensin adalah jenis motor yang menggunakan bahan bakar bensin untuk menghasilkan tenaga panas melalui proses pembakaran campur bensin dan udara di dalam silinder. Prinsip kerjanya itu melibatkan bertahap, yaitu ada isak, kompresi, pembakaran usaha, dan buang. Kelebihan utama motor bensin ini responsif terhadap akselerasi, menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan mesin diesel, biaya produksi dan perawatan yang lebih murah, suara dan getaran yang lebih halus, serta bahan bakar yang mudah ditemukan. Sedangkan kekurangannya itu meliputi efisiensi bahan bakar yang lebih rendah, torsi yang rendah saat putaran mesin rendah, biaya operasional yang cenderung lebih tinggi, dan emisi polutan yang lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir itu ada motor bensin bekerja berdasarkan siklus Otto, yang merupakan siklus volume konstan meliputi proses isap, kompresi isentropik, penambahan panas volume konstan, ekspansi isentropik, dan penolakan panas volume konstan. Ini beberapa referensi yang kita ambil untuk PPT kali ini. Bisa di next. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Selanjutnya kita lanjut sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kepada Ray dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya terkait siklus Otto ya. Jadi tadi disebutkan bahwa volumenya secara volumetrik itu konstan. Maka dalam hal ini ya, saya mau nanya aja sih, mau memastikan terkait dengan volume konstan yang dimaksud, apakah volume secara
secara apa ya overall, atau ada dari titik mati atas ke titik mati bawah, atau hanya dari V1 ke V2 saja atau V1 hingga V4 gitu. Karena mengikut siklus dari siklus Otto itu sendiri ya, dari T1, T2, T3, T4 gitu. Demikian juga dengan P-nya. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ray atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab atau menanggapi. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin bisa Baik, ditampung izin dulu ya, menjawab Ray. terlebih dahulu. Oh, oke, Dik. Iya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh rekan saya Naso ya, karena tadi yang menjelaskan siklus Otto ini. Jadi terkait dari grafik ini, Ray, yang kiri adalah hubungan dari volume dan tekanan pada saat siklus Otto ini berlangsung. Jadi yang dimaksud Ray tadi terkait volume konstan, apakah hanya berlaku pada V1 ke V2 atau begitu juga V1 sampai V4 ya? Seperti itu, Ray. Mohon izin untuk dikonfirmasi. Iya, Dik. Iya, Dik. Oke. Iya, Dik. Jadi kalau misalnya pada grafik ini bisa dilihat dari titik 1, titik 2, 3, dan 4. Di sini sebenarnya bisa dilihat bahwasanya eh, menurut saya untuk volume konstan di sini adalah pada kondisi di mana jika idealnya ya. Jadi kan dilihat mungkin volume konstan di sini tidak ada perubahan volume. Cuman pada dasarnya karena di dalam itu ada gerakan dari torak atau dari piston yang bisa disebut, di situ kan ada pengurangan dan penambahan volume dari udaranya seperti itu, Le. Jadi mungkin untuk kasus maksud dari volume konstan adalah yang memang pada dasarnya di dalam mesin itu tidak ada gimana ya, penambahan ukuran dari dalam mesin itu gitu. Itu tapi kan pada kondisi idealnya. Namun pada kenyataannya di sini agar terjadi proses pembakaran juga maksud dari volume konstan itu eh, tidak ada karena adanya gerakan dari titik 1 sampai titik 4 baik itu bertambahnya ataupun berkurangnya volume selama proses hisap, kompresi, ekspansi, dan pembakarannya. Seperti itu, Ray. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan juga ya, kalau misalnya ada yang kurang tepat dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, apakah teman-teman dari kelompok 3 ya ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin dari penjelasan Dika tadi, apakah Ray cukup memahami? Untuk saat ini saya kira cukup ya. Berarti memang secara koheren itu atau secara seluruhnya. Mungkin itu aja. Makasih, Dik, jawabannya. Iya, Ray, sama-sama. Oke, terima kasih Ray atas pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya dari Augie. Ada pertanyaan dari Augie, silahkan. Oh ya, tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa di siklus Otto ini merupakan siklus yang ibaratnya bisa dibilang sangat ideal. Bisa dilihat di mana ada langkah S konstan, isentropik atau ya secara reversibel gitu ya, yang memungkinkan bahwa pemanfaatan efisiensi kompresi ataupun kalornya ini cukup maksimal atau cukup ideal. Nah, padahal kenyataannya kan tadi sebutnya juga tidak seperti itu. Nah, kira-kira untuk aplikasi di industrinya ya, itu orang-orang pada buat mesin bensin dengan menggunakan siklus Otto ini apakah ada siklus pendekatan mungkin kayak Otto yang lebih advance atau yang lebih ditambahkan parameter-parameter lain, atau memang sampai sekarang pun ya berdasarnya sama Otto yang konvensional ini seperti itu?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin menanggapi? Baik, izin sedikit menjawab untuk dari pertanyaan Augie. Ya, memang bahwasanya kalau dari yang saya ketahui, untuk penggunaan pemanfaatan mesin oto atau mesin bensin pada industri-industri tertentu di sini tentunya juga masih dalam menggunakan mesin oto yang memang hampir tidak menyentuh ke idealnya. Cuman di sini kan untuk industri dalam itu beroperasi, tentunya mereka juga melakukan beberapa optimasi atau beberapa ya di-adjust gimana caranya kinerja mesin tersebut memang benar-benar optimal gitu Gi. Jadi baik dari penggunaan bahan bakarnya, lalu penggunaan dari desain ruang pengapiannya, lalu bisa juga terkait kontrol suhu dari operasinya. Seperti yang kita tahu, yang paling dasar untuk penggunaan bahan bakar di sini kan dia juga sangat mempengaruhi kinerja dari pembakaran di ruang mesin tersebut, di dalam mesin pembakaran tersebut. Jadi mungkin itu dari salah satunya. Karena ya dari saya pribadi atau dari kami belum menemukan untuk pengaplikasian mesin oto yang memang benar-benar secara ideal, secara teoritisnya diterapkan dalam industri tertentu. Seperti itu, Gi. Oke, terima kasih. Oke. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin dari teman-teman nggak ada yang bertanya lagi. Izin Bu, apakah bisa ditutup? Ya, silahkan. Terima kasih ya. Baik Bu. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi kami hari ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung ke kelompok terakhir ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang motor dan siklus diesel. Next. Yang pertama, anggota kelompok ada Febrianti Sinurat, ada Ferdi Muhammad Fadillah, ada Nadia Devika, ada Renaldi Bernardo Saragi, ada Dika Arkanito Adiska, dan saya sendiri Tita Rasana. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, jadi sebelum masuk mengenai motor diesel maupun siklus diesel, di sini ada pengertiannya, di mana motor diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi dalam mesin itu sendiri atau dikenal sebagai internal combustion engine. Dan pembakaran ini terjadi karena udara murni yang dimampatkan dalam suatu ruang bakar yang biasa dikenal sebagai silinder ya kalau dalam mesin itu. Kemudian sehingga diperoleh udara yang bertekanan tinggi karena adanya kompresi tadi serta panas yang cukup tinggi yakni berkisar 500 derajat Celcius. Dan dengan bersamaan disemprotkan bahan bakar sehingga terjadi sebuah pembakaran di dalam silinder tadi. Bisa next. Nah, ini adalah secara umum bagian-bagian dari motor diesel itu. Yang bagian pentingnya itu ada di di mana ini silinder ya. Jadi di situ tempat terjadinya pembakaran. Oke, bisa next. Nah, untuk kelebihan dari motor diesel itu sendiri, yakni adalah torsi yang besar, di mana semakin besar torsi yang dihasilkan, semakin besar pula tenaga yang dapat diperoleh. Hal ini memungkinkan alat ini beroperasi dengan baik meskipun membawa beban berat. Makanya motor diesel ini banyak digunakan
untuk alat-alat industri dengan kapasitas yang berat gitu. Jadi dia lebih banyak dimanfaatkan karena torsinya yang besar. Kemudian efisiensi bahan bakar. Karena di mesin diesel ini tuh nggak memakai busi, jadi efisiensi penggunaan bahan bakarnya ini lebih baik daripada motor bensin. Kemudian mengenai ketahanan terhadap tekanan tinggi, balik lagi ke torsinya juga. Meskipun suara getaran dari mesin diesel ini lebih bising gitu, namun dari tekanannya jika dibandingkan dengan motor bensin itu lebih mampu menahan 2 kali lebih tinggi dari tekanan yang mampu ditahan oleh motor bensin. Next. Kemudian di sini ada prinsip kerja motor diesel. Seperti teman ketahui, prinsip kerja motor diesel ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada intake storage, di mana engkol atau crank akan berputar sehingga menarik piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga terjadi kenaikan volume di dalam tabung silinder. Sambil bersamaan katup hisap terbuka di mana di dalam tabung silinder ini akan mengalami penurunan tekanan, sehingga pada saat piston bergerak ke bawah, udara yang memiliki tekanan tinggi akan terhisap masuk ke dalam tabung silinder. Kemudian untuk tahap yang kedua ada kompresi stroke, di mana pada tahapan kompresi ini piston diawali dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi kedua katup, yaitu katup buang dan katup masuk, katup hisap tertutup. Menyusutnya ruang bakar atau tabung silinder ini menyebabkan tekanan dan suhu pada udara mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena udara dimampatkan ke dalam ruang sempit atau combustion chamber, di mana titik kumpul udara setelah dikompresi. Boleh di next. Kemudian ada power stroke atau langkah pembakaran. Pada langkah ini, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang telah dikompresi. Pada tahapan ini, bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya karena suhu dan tekanan pada udara melebihi titik nyala bahan bakar atau solar. Ketika pembakaran bahan bakar akan terjadi ledakan, di mana ledakan ini akan menghasilkan daya ekspansi, sehingga daya ekspansi ini mendorong piston bergerak ke bawah, di mana daya ekspansi ini akan menjadi sumber tenaga mesin. Kemudian injektor akan terus menyemprotkan bahan bakar sehingga mencapai titik mati bawah. Terus langkah yang terakhir adalah exhaust stroke atau pembuangan. Bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas berbarengan dengan terbukanya katup buang, sehingga pada saat piston bergerak ke titik mati atas, udara sisa pembakaran akan dibuang melalui katup buang. Gas buang akan keluar dari knalpot yang mana ini tersambung pada katup buang. Dan begitu seterusnya untuk siklus motor diesel. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya perhitungan motor diesel, di mana ini merupakan perhitungan untuk motor diesel model Hitachi ya. Demikian yang tertampil, Hitachi model S16R Y1TA2 dengan 4 cycle atau 4 tak dan jumlah silindernya ada 16, serta diketahui rate powernya seperti demikian, itu powernya 1880 HP atau horsepower pada 1600 RPM. Demikian maksimum torsinya yaitu 2 kali 10.050 Nm, compression ratio-nya 16,5 banding 1 dan seterusnya. Bisa dilanjut. Lalu yang akan kita cari itu nilai tekanan efektif PE-nya, lalu V1, T2, P2, Pmax, Tmax, dan efisiensi termisnya. Next. Baik, yang pertama itu adalah tekanan efektif atau PE. Jadi demikian datanya sudah ditampilkan, perhitungannya yaitu BHP atau power. Ya, powernya sudah diketahui, itu dikali PE. PE yang kita cari ya, tekanan efektif kali Pi per 4 kali D pangkat 2 kali L kali I kali N
dibagi 60 kali 70 kali 2. Jadi itu sudah tadi data yang telah tertera. Demikian nilai I itu jumlah silindernya ya. Kemudian kita tinggal memasukkan nilainya ya, 1880 HP yang dicari PE ya. Jadi kita lakukan eksekusi untuk matematisnya. Demikian PE-nya didapat yaitu 258,965 kg per sentimeter kuadrat. Next. Kemudian untuk V1 dan V2. Jadi sebelum masuk ke sini saya kira perlu untuk saya jelaskan kembali terkait nilai V1, volume 1 itu adalah volume ketika piston itu mulai bergerak atau titik mati atas ya, titik mati atas. Jadi gerakan pertama. Lalu V2 itu ketika piston mulai melakukan pembakaran. Jadi ada injeksi bahan bakar di situ. Nanti kita juga akan mengetahui nilai V3 dan V4 hingga titik mati bawah atau V4-nya. Sehingga tadi kita ketahui nilai R atau jari-jari itu 16,5. Lalu ada nilai D 17 cm, L panjangnya itu 18 cm. Maka nilai V1 itu bisa dicari dengan cara menambahkan V2 dengan Vs ya. Di mana Vs itu Pi per 4D kuadrat kali L atau lebih kepada volume silinder. Maka didapat volume silinder. Kemudian untuk V1 dan V2 jika kita bagi itu akan kita dapatkan nilai R ya. Ini typo sebenarnya R-nya. Harusnya R-nya sama-sama kecil ini, tapi di kanan di rumus yang kanan itu R-nya besar gitu. Maka dapatlah kita V1 sama yaitu 16,5 V2. R-nya kan kita udah ketahui ya di atas. Kemudian bisa di next. Ya, dari sini kita ini tinggal eksekusi rumus matematika biasa ya, atau eksekusi matematika sederhana di mana nilai V1 itu kita substitusikan dari yang tadi perhitungan sebelumnya itu 16,5 V2, maka kita akan dapatkan nanti yaitu 16,5 V2 kurang V2 sama dengan Vs. Ya V2 itu kan 1 ya, jadi 15,5 V2 maka sama dengan volume silinder. Ya. Kemudian V2-nya, maka kita bisa cari V2-nya ya. V2 kalau tadi kan V2 sama dengan Vs per 15,5 ya. 15,5 itu nilai itu ya tinggal kita ubah aja ya. Kita tinggal ubah. Demikian dapatlah V2 263,456 cm kubik. Itulah V2. V2 tadi ketika mulai adanya pembakaran. Jadi itu volume pembakaran awal ya. Maka V1 kita dapatlah V1 ya. V1 itu kita masukkan aja substitusi V2 dan Vs, didapatlah V1 sama dengan 4.347,026 cm kubik. Bisa next. Kemudian ini T3 dan P3 ya. Jadi pada posisi T3, P3, V3 itu berarti ketika pembakaran selesai ya. Ketika adanya mulai ada pembuangan di situ sampai nanti titik mati bawah atau T4, P4 dan V4. Bisa di next. Nah, ini dia rumusnya ya. Ini rumus yang cukup sederhana di mana P2 bagi P1 sama dengan V1 per V2 kali K. K itu konstan tegas, di mana konstan tegas ideal dipakai dengan nilai 1,4, maka didapatlah P2 ya, di mana P1 kali V1 P1 kali V1 per V2 itu bagi V2 kali pangkat K ya. Maka didapatlah P2 sebesar 253,2 kg per cm
persegi. Bisa di next. Maka kita udah dapat nilai P2 ya. Maka T1 tadi sudah kita ketahui di soal, P2 juga sudah, dan P1 ada di soal. Maka dapatlah nilai T2 itu sebesar 303 dikali ya, itu dikali 3,069. Maka dapatlah kita nilai temperatur pada saat mulai adanya combustion atau pembakaran sebesar 929,907 Kelvin. Kemudian kita lanjutkan itu untuk Pmax. Pmax dan Tmax atau nilai tekanan maksimal dan suhu maksimal ya dari sistem. Nilai Qm itu transfer ya, transfer kalor. Cp-nya itu kapasitas panas ya. Maka ini rumus yang saya kira ini rumus yang sudah kita ketahui untuk transfer kalor, di mana rumusnya Cp dikali T3 kurang T2. Ya, kita di sini belum mengetahui nilai T3, tapi nilai Qm-nya atau transfer panasnya kita sudah tahu, yaitu kita ambil 1000 kilokalori per kilogram. Maka dengan operasi matematika kita dapatkan ya di sini nilai Cp-nya 0,24. Ini dalam keadaan ideal. T3 maka didapatkan ini 5096,575 Kelvin. Kemudian kita belum dapat ya nilai Pmax Tmax-nya, bisa di next. Nah, maka dari situ ya sebenarnya dalam artian jadi dari nilai T3, T2, V3, V2 nanti melanjutkan dari juga T1, V1, T2 dan V2, kita bisa mencari nilai efisiensi ya, nilai efisiensi termisnya. Jadi kita khusus untuk mencari efisiensi termisnya saja, didapatlah nilai efisiensi termis itu T4 ya. Ini sudah dapat semua nilai T4, T1, V3, V2. Maka T4 sama dengan T1 dikali V3 per V2 dikali K ya, atau balik lagi tuh konstanta gas ideal, kita dapatlah nilai T4 nanti sebesar 3278,46 Kelvin. Dan bisa di next. Nah, ketika sudah lengkap, inilah nilai efisiensi termalnya ya. Itu sama dengan 1 kurang T4 kurang T1 bagi K kali T3 kurang T2. Kenapa T4 dipadankan dengan T1 dan T3 dipadankan dengan T2 di atas dan di bawah? Nah, ini karena T4 itu merupakan titik mati atas, titik mati bawah. T1 itu titik mati atas. Sedangkan T3 itu adalah nilai temperatur ketika selesainya pembakaran, dan T2 ketika memulai pembakaran ya suhunya. Maka nilai suhu ini kita tinggal kurangkan ya. Setelah itu khusus untuk yang pembakaran itu kita kalikan dengan konstanta gas ideal ya. Nah, nilai-nilai ini tinggal nanti kita jadikan pengurang dari nilai 1 ya, untuk kita mengetahui. Maka 1 kurang 0,51 ya, itu 0,49 dikali 100% sama dengan 49%. Maka efisiensi mesinnya adalah 49% dari aspek efisiensi termisnya. Mungkin demikian untuk perhitungan motor diesel. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah siklus mesin diesel, yang merupakan salah satu siklus termodinamika yang digunakan pada mesin pembakaran dalam jenis mesin diesel. Siklus ini ditemukan oleh insinyur Jerman yang bernama Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19. Prinsip dasar siklus diesel ini menjadi landasan penting dalam perancangan dan operasi mesin diesel hingga saat ini. Sejak penemuan awalnya, siklus diesel terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan.
Mesin diesel modern saat ini banyak diaplikasikan pada kendaraan berat, industri, pembangkit listrik, dan bahkan kendaraan penumpang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Next. Siklus diesel tergolong ke dalam mesin pembakaran dalam dengan penyalaan kompresi, di mana pembakaran bahan bakar terjadi secara spontan akibat dari kompresi udara yang mencapai suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam ruang bakar mesin. Hal ini berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan penyalaan dengan percikan bunga api listrik. Next. Di sini ada diagram siklus mesin diesel di mana menjelaskan prinsip kerja dari siklus mesin diesel sendiri. Namun itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan teman saya. Saya ingin menjelaskan di sini pada hubungan diagram antara pressure dan volume. Pada langkah 2 ke 3, yaitu terdapat pressure yang konstan, lalu ada heat in. Lalu pada langkah 4.1, volumenya konstan, lalu heat rejection. Kemudian ada diagram hubungan antara temperatur dan entropi, di mana yang konstan merupakan langkah 1 dan 2 pada temperatur konstan, dan 3, 4 juga pada temperatur yang konstan. Mungkin bisa lanjutkan. Baik, saya lanjutkan mengenai prinsip dari siklus diesel. Yang pertama yaitu sudah dijelaskan sebelumnya dari Naya bahwa terdapat 2 diagram yaitu PV dan TS dengan untuk proses termodinamika keduanya sama, hanya di fokusnya yang berbeda. Yang di PV, diagram PV itu fokusnya di perubahan tekanan dan volume. Sedangkan untuk diagram TS yaitu fokusnya hanya di perubahan suhu dan entropinya saja. Lalu untuk analisis energi dan kinerjanya, untuk diagram PV ini mewakili kerja mekanik yang dilakukan oleh sistem. Jadi ya fokusnya di mekaniknya saja. Sedangkan untuk diagram TS itu mewakili pindahan panas dalam sistem. Lalu untuk perbedaan dari efisiensi thermal dan irreversibilitasnya, untuk diagram PV hanya fokus di perubahan volume dan tekanan sehingga efisiensi thermal dan irreversibilitasnya tidak terlalu dilihat. Sedangkan untuk diagram TS ini lebih mendalam tentang efisiensi dan irreversibilitasnya, yaitu nanti akan adanya proses adiabatik yang menunjukkan tidak adanya perbedaan panas, sedangkan irreversibilitas yaitu adanya penambahan entropi pada saat pembakaran yang menunjukkan reversibilitas. Nextnya, selanjutnya yaitu untuk diagram PV. Yang pertama yaitu untuk dinamakan kompresi adiabatik, yaitu prosesnya yaitu udara dikompresi dalam silinder, dan pada saat udara dikompresikan maka terdapat blending atau kerja yang masuk. Pada proses ini volume menurun dan tekanannya akan meningkat. Nah, proses ini juga adiabatik atau tidak adanya panas yang dikeluarkan ke lingkungan. Lalu untuk 2 dan 3 dinamakan pembakaran isobarik. Prosesnya yaitu bahan bakar akan disuntikkan dan dibakar. Pada fase ini volumenya akan meningkat sedangkan tekanan sama. P2 dan 3-nya sama. Dan adanya Q-nya masuk. Lalu untuk proses ketiga dan 4 itu dinamakan ekspansi adiabatik. Karena dengan prosesnya itu adanya dorongan piston ke bawah dan adanya kerja keluar. Pada proses ini volumenya akan meningkat dan tekanannya akan menurun dan adanya proses diabatik juga. Lalu yang keempat dan 1 adanya Q-out atau pembuangan isokorik. Prosesnya itu gas dibuang dari silinder atau gas sisa pembakarannya akan dibuang. Pada proses ini volumenya tetap atau konstan dan ada penurunan dari tekanan. Nextnya itu diagram TS atau hubungan antara suhu dan entropi atau keacakannya. Untuk pertama yaitu yang 1 ke 2 akan adanya kerja yang masuk. Ini dinamakan sama seperti sebelumnya, ada 4 langkah. Yang ini disebut kompresi adiabatik. Prosesnya yaitu udara dikompresi dalam silinder. Pada saat 1 ke 2 temperaturnya akan naik sedangkan entropinya konstan atau tetap. Lalu untuk 2 ke 3 adanya Q masuk, itu
fosilnya sama, yaitu bahan bakar dan dibakar, lalu akan adanya peningkatan temperatur dan suhu dan entropinya juga akan meningkat. Pada 3 dan 4 adanya way out atau kerjanya keluar, adanya penurunan dari temperaturnya sedangkan entropinya konstan. Dan yang terakhir, waktu proses pembuangan adanya penurunan temperatur dan entropinya juga mengalami penurunan. Oke, next masuk ke perhitungan siklus mesin diesel. Di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah siklus diesel ideal dengan udara sebagai fluida kerja mempunyai perbandingan kompresi 18 dan cut-off rasio RC-nya 2. Pada awal proses kompresi, tekanan dan temperatur 1 bar dan suhu 27 derajat Celcius serta volume awal atau V1 yaitu 1,92 liter, dan jika harga 1,92 liter, K-nya 1,4 dan CP-nya 1005 Joule per kilogram kali K, dan CP-nya juga, maaf ini kedua kali ketulisnya. Maka hitunglah yang pertama ada temperatur dan tekanan pada setiap siklus, yang kedua B ada kerja bersih, yang C ada efisiensi termal, dan D ada tekanan efektif rata-rata. Oke, next. Untuk yang pertama ini yang A temperatur dan tekanan pada setiap siklus. Nah, untuk dari titik 1 ini temperaturnya udah diketahui di soal, yaitu T1 sama dengan 300 dan tekanannya 1 bar atau 100 PPA. Terus pada titik 2 ini menggunakan hubungan dari 3 per V2. Jadi kita menghitung P2 sama dengan T1 dikali V1 per V2 kali K min 1. Nah, untuk R ini kan tadi udah diketahui 18, kita langsung masukin aja. T2 sama dengan 300 dikali 18 pangkat 1,4, K-nya sudah diketahui, dan dikurangi 1. Hasilnya 953,3 Kelvin untuk suhu T2. Nah, T2 sama dengan P1 dikali V1 per V2 dipangkatin K. Yaitu di mana P2 sama dengan P1 100 kPa dan dikali 18 dipangkat 1,4. Jadi tekanannya 5.719,8 kPa. Ada pulang itu pemasaran. Oke, next. Atau besok pagi ke sini. Kalau ini jam berapa ya? Gimana? Kalau ditunggu jam Next. Kurang tahu juga. Atau mau ditunggu dulu? Ya. Ini nomor WA-nya. Pada titik 3, ngurus apa Ibu? rincian gaji pensiunan. T ini ada hubungannya yaitu dari V2 per T2 sama dengan V3 per T3. Kita dapat rumus yaitu T3 sama dengan V3 per V2. Nah, tadi kan T3 sama dengan 2 dikali 953. 0812. Jadi T3 1906,6 Kelvin. Karena kalau misalnya dalam grafik ini tekanan P2 sama P3 itu sama. Jadi tekanannya 5.719,8. Ini namanya Mbak Taras. Taras pemasaran. Untuk pada titik 4 menggunakan hubungan T4 per T3 sama dengan F3 per F4 pangkat K min 1. Nah, ini jadi diturunin bisa kita temukan F3 per F2 sama dengan 2. Jadi F3 sama dengan 2 kali F2 yang udah diketahui sebelumnya, 2 kali 0,106 sama dengan 0,212. Dimasukin ke rumus T4 sama dengan T3 yaitu 1906,6 Kelvin dikali 0,212 per 1,9 dipangkat 1,4 dikurang 1. Jadi T4-nya 793,03 Kelvin. Untuk tekanannya ada P4 sama dengan P3 dikali V3 per V4 dikali K. P3-nya diketahui yaitu 5.719,8 kPa dikali V3 0,212 per 1,9 untuk V4 dan dipangkatkan 1,4.
Jadi untuk tekanan titik 4 yaitu sebesar 265,46 kPa. Next. Selanjutnya ada B, kerja bersih. Kerja bersih atau WNET ini dapat dihitung sebagai selisih antara kerja masuk atau Q in dan kerja keluar atau Q out. Kerja masuk ini menggunakan massa yang terlibat dalam siklus panas jenis udara dan selisih temperatur antara titik 3 dan titik 2. Kalau misalnya Q out itu dihitung menggunakan panas jenis udara, massa udara, dan selisih temperatur di titik 4 dan titik 1. Jadi Q in sama dengan M CP kali T3 min T2. Jadi M ini ada tekanan 1 V1 per RT1. Kita langsung masukin aja karena udah diketahui semuanya. Didapat Q in. Langsung next. Nah, didapat Q in sebesar 1916,13 Joule. Q out dengan rumus MCV T4 per min T1. Kita masukin juga karena udah diketahui semua. Didapat Q out sebesar 707,99 Joule. Jadi WNET bisa kita langsung kurangi dari Q in min Q out. Hasilnya 1208,14 Joule. Selanjutnya, ada efisiensi thermal dapat dihitung sebagai rasio antara kerja bersih atau WNET dan kerja masuk. Kita langsung bisa masukin WNET-nya 1208,14. Ya kan tadi udah diketahuin, dan Q in-nya 1916,13 Joule dikali 100%, jadi efisiensinya 63,05%. Yang terakhir ada tekanan efektif rata-rata atau MEP dapat dihitung sebagai rasio antara kerja bersih, yaitu WNET, dan perubahan volume spesifik udara pada siklus V1, V2. Jadi tinggal masukin juga, WNET sudah diketahui 1208,14 Joule, dibagi V1-nya tadi 1,9 liter, kurang V2 106 kali 10⁻³ meter kubik sama dengan 673.133,6 PA atau 673,4336 kPa. Oke, next. Oke, mungkin itu dari pembahasan dari kelompok 4 tentang motor diesel dan siklus diesel. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Boleh untuk Augie dan Michelle. Ya, ini sebenarnya Augie doang yang nanya. Saya juga. Jadi mungkin aku mau nanya gini ya. Ya memang secara efisiensi pemanfaatan panas, mesin diesel ini jauh lebih bagus gitu ya daripada mesin bensin, dan secara kompresi juga jauh lebih tinggi seperti itu. Cuman sesuai dengan realitanya, banyak kendaraan yang menggunakan mesin diesel itu menghasilkan polusi yang sangat tinggi seperti itu ya. Karena kalau dilihat-lihat pembakaran mesin diesel itu tidak sempurna pembakaran motor bensin. Masih menghasilkan flue gasnya atau gas buangnya itu yang hitam ya, banyak karbonnya gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa? Ada batasan apa sih yang bisa membuat si mesin diesel ini kok bisa gas buangnya itu kotor banget gitu? Apakah memang karena dari faktor bahan bakarnya, yang kita tahu bahan bakar diesel itu kan pakai LGO atau HGO gitu, saya lupa ya. Itu rantainya cukup panjang. Atau mungkin ada faktor lain terkait analisisnya dari siklus diesel itu tadi sendiri seperti itu. Nah, terus mungkin yang kedua yang ini sih tadi perhitungan Ray tadi ya. Itu kok bisa suhunya sampai 5000 Kelvin? Kayaknya panas banget itu ya. Apakah memang sesuai tadi ya, itu yang Hitachi tadi itu memang dia suhu mesin diesel yang sangat tahan panas atau bagaimana? Soalnya kalau dilihat-lihat temperatur pembakaran mungkin sekitaran 1000 sampai 2000 derajat Celcius seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ogi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi.
sambil ke teman-teman saya untuk mempersiapkan jawaban. Boleh menjawab tidak? Boleh, silakan Ades. Oke, izin menjawab yang nomor 1 dari Augie ya. Intinya tadi kenapa lebih kotor gitu kan gas buangnya di motor diesel. Nah memang dari yang tadi Augie bilang juga, bensin kan nggak diesel itu kan nggak sebagus bensin ya sebenarnya. Terus juga selain itu tuh di motor bensin itu ada sistem pengolahan gas buangnya lebih canggih daripada motor diesel. Nah juga kalau di motor apa namanya, motor roda 2 ya, motor roda 2 yang biasa kita pakai itu kan banyaknya pakai bensin. Kenapa? Ya karena itu mengedepankan kecepatan gitu. Kalau di mesin diesel ini kedepannya itu kekuatannya. Terus selain itu rasio udara dan bahan bakar dari motor bensin dan motor diesel itu kan beda. Itu juga jadi salah satu faktor sih, tapi lebih besarnya itu karena nggak ada sistem screening hasil buangnya itu yang sebaik motor bensin, sama bahan bakarnya itu juga lebih rendah gitu lah daripada bensin gitu. Mungkin bisa menjawab. Oh, oke. Mungkin ya sedikit aja ya. Kok kenapa bisa nggak ada ininya ya, filternya gitu ya? Apakah memang terbatas karena mesinnya sudah besar atau gimana? Sebenarnya ada, bukannya nggak ada, cuman tuh kecanggihannya nggak secanggih yang ada di motor bensin gitu sih, sejauh yang saya tahu ya. Makanya itu buat di motor yang biasa kita pakai itu, motor Honda, motor Yamaha itu kurang disarankan pakai motor diesel. Diesel ini makanya banyak digunain di motor-motor pabrik gitu-gitu yang emang butuh kekuatan bukan kecepatan. Itu sih. Mungkin izin menambahkan ya terkait apa pertanyaan nomor 1 dari Augie juga nanti melanjut ke pertanyaan kedua gitu ya. Jadi gini Sigit, terkait apa tadi sebenarnya udah ada dari Ades ya, cuman aku mau nambahin aja terkait dengan komposisi bahan bakar gitu. Menurut aku oksida sulfurnya itu sih, jadi nilai SOx, panjangannya SOx gitu ya, sulfur oksida itu yang memang menurut aku ya sulfurnya itu yang terlalu parah gitu untuk di combustion. Memang asid combustionnya itu yang nggak benar, sehingga nanti hasil pembakarannya yang nanti lebih banyak nilai oksida nitrogennya, jadi nilai NOx-nya gitu. Nah ini gara-gara jadi memang zaman dulu itu ini setahu aku ya, pengendalian filter partikulatnya itu dari sistem pengendalian emisinya nggak apa ya, nggak ambangnya itu nggak rendah. Ini gara-gara efisiensi untuk distribusi barang gitu. Jadi zaman dulu mesin diesel itu digunakan karena lebih hemat dari segi biaya, sehingga ambang batas polusinya itu ditinggikan gitu. Ya tidak serendah ambang batas kayak motor atau itu, karena biaya pertama dan ya balik lagi bahan bakarnya kan lebih murah gitu ya, bilangan oktannya jauh lebih rendah, juga biaya oksida sulfur murah lah dibandingkan bensin yang oktannya 92 ke atas atau 95 ke atas. Itu sih tambahan dari yang sebelum kedua. Ada tanggapan? Sudah jelas. Oke. Nah untuk yang kedua, jadi gini sih, itu kan kalau mungkin bisa diperhatikan yang selanjutnya yang enggak ini. Nah, coba ke perhitungan mulai dari penentuan D3 dan D3 di C slide ke-13. Nah ini jadi
itu kan T1 dan P2 itu pemisahan gitu. Terus coba nilai ke slide 16. Coba ke slide 16. Nah, nilai QM itu juga diasumsikan gitu. Ini gara-gara ini kan bukan keadaan realita gitu di dalam perhitungan untuk kepentingan pengetahuan untuk rumus dan sebagainya diasumsikan gitu. Jadi memang ya memang agak kontroversial sih karena kan membawa nama merek ya gitu ya, Itachi gitu ya. Jadi rada-rada kontroversial, tapi untuk keadaan non apa namanya realita itu rasa-rasanya memang apa ya disahkan saja karena dibuatkan di situ permisalan gitu ya di slide ke-13. Mungkin gitu-gitu yang membuat besar gitu. Sebenarnya kalau nilai QM-nya itu sebenarnya harusnya nggak sebesar itu juga gitu, nggak sampai 1000 kilokalori lah gitu. Harusnya ya gitu Ki. Oh, oke, terima kasih. Iya, oke Ki. Oke, terima kasih Ades dan Ogi yang telah bertanya. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin mohon maaf dari Bu Harum, bagaimana? Berarti apa ya? Untuk mesin diesel itu berarti bedanya dengan mesin bensin seperti apa? Ini kan udah banyak dibahas ya. Tapi saya tuh mau tanya, berarti kan untuk yang siklus diesel itu untuk mesin diesel ya, itu sudah dipahami ya. Kalau yang siklus Otto untuk mesin bensin ya. Tuh, kalau tadi kan keunggulannya udah banyak didiskusikan juga. Udah sih saya rasa udah cukup untuk yang mesin diesel dan mesin Otto tadi ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Saya tutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bu Harum. Ya. Ini sudah hampir pukul 3 ya. Terima kasih sudah antusias ya tadi. Maaf kalau mungkin tadi juga saya sambil ngurus sesuatu ya. Mungkin ada apa keliru unmute juga, mohon maaf. Baiklah, kalau sudah saya tutup. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan ke pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.